Kenapa nggak bilang kalau tadi ke rumah mama papa, kan aku bisa menjemput kalian di sana. Aku lupa soalnya rencana mendadak. Oh iya tadi aku ketemu mantan terindahmu. Mantan terindah, Monica maksudnya. Ternyata kau mengakuinya ya, seindah apa sih hubungan kalian di masa lalu? Darren menjadi serba salah, kenapa juga mulutnya harus menyebutkan nama Monica? Kalau begini ceritanya bakalan panjang urusannya, Sienna pasti akan terus mengungkit masalah ini bahkan mungkin sampai Aaron sudah berkeluarga nanti. Kenapa kau diam saja, lagi memikirkan betapa indahnya cinta masa lalu? Bukan begitu Sienna, oke aku minta maaf karena sudah menyebutnya tadi. Kenapa harus minta maaf? Darren tak tahu harus mengatakan apa, lebih baik diam daripada salah berucap lagi yang ujung-ujungnya akan membuat masalah semakin besar. Ya sudah kalau kau tak mau menjawabnya, aku akan keluar dan tidur di kamar Aaron. Ucap Sienna yang tentu saja langsung ditolak Darren, baru juga semalam tidur bersama masa harus pisah kamar lagi. Aku minta maaf, tadi aku refleks, jujur saja saat mengucapkan kata mantan hanya dia satu-satunya yang kupikirkan karena kau tahu sendiri bagaimana perasaanku dulu padanya. Jadi maaf kalau hal itu membuatmu marah, aku janji tak akan menyebut namanya lagi jika kau tak menyukainya. Sienna tertawa mendengar ucapan Darren yang terselip nada khawatir dan sedikit takut. Santai aja kali nggak usah tegang gitu, takut ya. Goda Sienna yang membuat Darren bernafas lega, ternyata istrinya itu dari tadi sedang mengerjainya. Takutlah masa enggak, ucapnya menarik Sienna dalam pelukannya. Aku hampir jantungan, aku takut bikin kamu marah lagi. Sepertinya kau sudah sangat mencintaiku. Sienna terkekeh pelan. Aku memang sudah sangat mencintaimu jadi jangan pernah marah dan meninggalku, jalan kita masih panjang, tak menutup kemungkinan nantinya kita akan memiliki beberapa masalah di masa depan tapi kumohon jika masalah itu datang, tetaplah berdiri di sampingku, genggam tanganku, berikan aku kekuatan dan percaya padaku, oke? Ucapnya yang diangguki Sienna, saking senang dengan apa yang diucapkan Darren, tanpa malu lagi wanita itu mencium Darren terlebih dulu, sedikit menjinjitkan kakinya, melingkarkan tangannya di leher Darren dan tentu saja Darren sangat senang dengan ciuman tiba-tiba yang diberikan Sienna. Pria itu menarik pinggang Sienna dan melingkarkan tangannya di pinggang ramping itu dan perlahan keduanya seperti tadi malam Darren kembali mendapat penolakan saat ingin melakukan sesuatu yang lebih. Kenapa kau selalu menolakku? Ya karena aku tak bisa melakukannya sekarang. Kenapa? Kau belum bisa mempercayaiku. Bukan itu tapi bagaimana mungkin aku melakukannya sedang tamu yang berkunjung belum juga pergi. Maksudnya aku sedang menstruasi Darren makanya aku nggak bisa melakukannya. Benarkah karena itu, kau ini harusnya katakan hal itu dari kemarin biar aku tak terus-menerus memikirkannya. Kupikir kau masih belum siap untuk melakukannya denganku, tapi aku senang dengan alasanmu, pertempuran lidah dimulai kembali, keduanya terlihat sangat lihai. Asteris. 3 hari lagi perusahaanku akan merayakan ulang tahun yang 40, rencananya kami akan melakukan perjalanan selama 2 hari bersama para karyawan, kamu ikut denganku ya. Sekarang keduanya duduk di ranjang dengan Darren yang bersandar di kepala ranjang dan Sienna bersandar di lengan kokoh Darren. 3 hari lagi, 2 hari di sana berarti kira-kira membutuhkan 6 hari untuk sampai di rumah ini lagi kan? Tanyanya dengan menghitung jari-jari tangannya. Iya, memangnya kenapa? Kau lupa minggu depan kan aku harus balik Munich lagi. Kamu balik lagi? Aku pikir kau sudah akan menetap di sini. Nggak bisa Darren, di sana aku masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan. Beri aku waktu 1 tahun 6 bulan setelahnya aku akan kembali menetap di negara ini dan hanya akan fokus mengurus keluarga kecil kita. Tapi Sienna 1 tahun 6 bulan itu sangat lama, lebih baik bayar saja biaya kompensasi pembatalan kontrak. Tidak bisa begitu Darren, itu tandanya aku tidak bertanggung jawab pada pekerjaanku. Kasihan mereka kalau harus mencari aktris baru lagi, kau tidak mau bukan memiliki seorang istri yang tidak bertanggung jawab. Kau selalu saja membuatku diam tanpa kata. Jangan bete gitu, kau kan bisa mengunjungiku dan begitupun sebaliknya. Aku janji saat sedang tak memiliki jadwal syuting aku pasti akan datang menghampirimu di sini. Ucap Sienna mengaitkan jari kelingkingnya pada jari kelingking Darren. Baiklah tapi biarkan Reva tetap ikut denganmu. Tapi Darren Reva juga memiliki kehidupannya sendiri, mana bisa kau terus-menerus menyuruhnya menemaniku. Ya sudah nanti akan kutanyakan lagi padanya, jika dia tidak keberatan maka kau juga tidak bisa menolaknya, oke? Sienna mengangguk dengan patuh, setelahnya ia membenarkan posisi tidurnya karena sudah merasa mengantuk yang juga disusul Darren yang kini sudah memeluknya dari belakang, tak butuh waktu lama keduanya tertidur. Asteris.
Kakak ipar, teriak Reva memasuki rumah Darren. Kenapa Aunty teriak-teriak? Alon kan kaget. Aaron berjalan santai ke arah Reva, wanita itu berjongkok untuk mencium pipi mungil dan menggemaskan Aaron. Mommy sama Daddy mana? Tanya Reva. Alon baru bangun. Aunty mana? Alon tahu Daddy sama Mommy di mana? Tadi Alon mau mencarinya tapi karena Aunty teriak-teriak nggak jadi deh. Berjalan santai meninggalkan Reva, meminta babysitter untuk membuatkan jus. Anak sama dadinya sama aja, untung ponakan. Alon dengar lo Aunty. Memangnya Aunty ngomong apa? Aunty tuh tadi mau bilang Aaron dan Daddy itu sama-sama tampan. Enggak tuh Alon nggak percaya dan lagian Alon itu lebih tampan dari Daddy. Kamu ngapain? Kenapa pagi-pagi udah di sini? Darren turun dari tangga, menghampiri keduanya, mencium puncak kepala Reva dan Aaron secara bergantian. Reva mau jemput kakak ipar. Mau kemana memangnya? Mau ke klinik kecantikan teman Reva, kan lumayan kak dikasih gratis. Siapa tahu juga karena kedatangan kakak ipar klinik kecantikannya menjadi viral, iya kan? Ngapain cari gratis segala sih, kakak masih sanggup lo bayarin kalian, berapapun. Ih males deh ngomong sama kakak. Kesal Reva mendudukkan bokongnya di samping Darren. Loh kok jadi ngambek? Aku nggak ngambek cuman kesal aja. Sama aja, tak berselang lama, Sienna datang menghampiri, wanita itu terlihat menawan dengan pakaian santainya. Rambutnya yang biasanya dibiarkan terurai kali ini diikat setinggi mungkin, perpaduan kaos putih berlengan pendek, celana pendek dan sneakers membuatnya terlihat sempurna bagi siapapun yang memandangnya, sebenarnya bukan karena pakaiannya tapi karena wajahnya, apapun yang digunakannya akan membuatnya terlihat cantik. Rev kita sarapan dulu baru pergi ya, ucapnya dan duduk di samping Darren. Rambutnya kenapa diikat? Tanya Darren yang matanya terus memperhatikan leher jenjang dan mulus Sienna. Panas soalnya. Gimana cantik enggak? Panas soalnya, gimana cantik enggak? Sienna meletakkan satu tangannya di dagu, mendekatkan wajahnya pada Darren dengan beberapa kali mengedipkan kedua matanya secara bersamaan. Darren tak menjawab, pria itu malah menarik ikatan rambut Sienna. Dalam hitungan detik rambut yang tadinya sudah terikat rapi itu terurai kembali. Darren kamu apa-apaan sih? Ucapnya berniat merebut kembali ikat rambutnya. Nggak usah diikat aku nggak suka, jadi kurang cantik. Ucapnya memberi alasan dan mulai menyantap sarapannya sedang Sienna dan Reva kompak memutar malas bola mata mereka. Sienna percaya dengan ucapan Darren sedang Reva tahu apa maksud ucapan itu. Terus kalau kalian ke klinik kecantikan Aaron gimana? Tanya Darren lagi. Kakak tenang saja sebentar lagi bodyguard Aaron sampai. Tepat saat Reva mengatakannya di saat yang sama terdengar suara Mama Darren datang berjalan menghampiri mereka di meja makan. Tuh bodyguardnya udah datang, ucap Reva lagi. Setelah sarapan semuanya bersiap ke tempat tujuan masing-masing, Darren ke perusahaan, Sienna dan Reva ke klinik kecantikan, Aaron dibawa neneknya tak tahu mau kemana katanya hanya akan mengajak Aaron bermain. Ingat pulangnya jangan malam-malam, ucap Darren pada Sienna dan Reva sebelum menaiki mobil, tak lupa ia mencium puncak kepala keempat orang tersayangnya itu. Tak disangka-sangka klinik kecantikan yang didatangi Sienna dan Reva itu merupakan klinik kecantikan langganan Monica dan apesnya Sienna kembali bertemu dengan wanita itu tepat saat ia memasuki klinik, Monica sedang duduk manis di ruang tunggu. Idi ada si ulat keket kak, ucap Reva dengan nada tak sukanya saat melihat Monica sedang Sienna hanya melirik sekilas tanpa mau peduli pada wanita itu. Aduh ada aktris mendadak nih. Ucap Monica sedikit keras hingga dapat didengar oleh banyak pengunjung klinik termasuk Sienna dan Reva. Gimana ya kalau ada yang tahu, aktris kesukaan mereka sebenarnya adalah seorang pelakor. Ucapnya lagi melirik Sienna sambil tersenyum sinis, Reva pun geram, wanita itu menghampiri Monica, berdiri di depannya dan menarik keras rambut Monica karena tak bisa lagi menahan kesalnya sedang Sienna sama sekali tak melerai. Ia menikmati momen itu dengan santai bahkan melarang beberapa orang yang ingin melerai. Apa maksudmu ha? Dasar wanita tak tahu diri. Ucap Reva dengan nada membentak masih dengan tangan yang menarik rambut Monica. Monica pun tak mau kalau ia ingin menarik rambut Monica tapi Reva lebih sigap dan menghindar. Mau apa kau? Kau pikir bisa menyentuh seorang Reva Hansel? Dengan nada sombongnya, wanita sepertimu sama sekali tak cocok dengan keluargaku jadi jangan terlalu berharap jadinya gilakan. Aku akan melaporkan hal ini pada Darren. Aku yakin Darren pasti akan membelaku dan memberi hukuman padamu. Reva tertawa sarkas. Wakep dong jangan mimpi mulu, mana mau lagi kakakku sama wanita sepertimu apalagi sekarang ia sudah memiliki seorang istri yang sangat dicintainya dan tentu saja bukan wanita murahan sepertimu. Monica balas tertawa. Cek dicintai. Darren sangat mencintaiku,
dia hanya sedang menipu kalian dan apa kau bilang wanita murahan, seharusnya kata itu cocok untuk wanita sok kecantikan itu. Tunjuknya pada Sienna dengan menggunakan dagunya, kalau bukan karena dia Darren tak akan meninggalkanku. Cek pede sekali kau, apa nggak sebaiknya kau melakukan tes kejiwaan, sepertinya kau sakit karena terlalu banyak bermimpi. Kalian lihat dan tunggu saja, cepat atau lambat Darren pasti akan kembali padaku, dan saat itu tiba aku akan benar-benar mengusir kalian dari hidupnya. Reva mengangguk, coba saja kalau bisa, aku menantikannya. Ucapnya sinis lalu melangkah menghampiri Sienna. Sebelumnya wanita itu sudah memperingatkan agar tak ada satupun yang mengambil video kejadian itu, ia mengancam akan melaporkan pada kakaknya jika ada yang berani melakukannya, dan tentu saja semua ancaman itu membuat seisi ruangan takut. Sedang Monica terus melihat keduanya dengan tatapan membunuh yang sama sekali tak dipedulikan. Asteris. Kenapa kau tak menyambutku? Tanya Darren saat Sienna hanya diam dan melirik kedatangannya. Kau kenapa? Apa aku berbuat salah? Kalau tahu gini, harusnya sebelum nikah aku memiliki seorang mantan juga. Kenapa ada apa sih? Aku capek loh, malas berurusan sama mantanmu. Harusnya aku juga punya mantan yang gilanya sama seperti mantanmu itu biar kau bisa merasakan apa yang kurasakan. Tak adil rasanya jika hanya hidupku terus yang diusik oleh mantanmu sedang hidupmu tenang-tenang saja. Kenapa? Kau bertemu dengannya, apa yang dilakukannya padamu, apa dia menyakitimu? Cek. Kau pikir wanita seperti itu bisa melakukan apa padaku? Aku hanya kesal saja karena kehadirannya terus mengganggu ketenanganku. Lebih baik kau buat dia pergi jauh dari negara ini agar tak terus-menerus mengganggumu dan nantinya malah akan memberi masalah pada pernikahan kita. Pergi jauh, ucapnya berpikir. Kenapa? Kau tak tega, masih punya perasaan tersisa, atau malah sebenarnya masih belum melupakannya? Kau ini berbicara apa sih? Aku hanya sedang berpikir negara mana yang cocok untuknya. Perhatian sekali kau sampai memikirkan hal itu juga. Astaga salah lagi, kalau sudah bahas Monica dia pasti akan berubah jadi macan. Benar katanya lebih baik aku mengirimkan Monica ke negara yang jauh, tapi kira-kira negara apa ya? Setelahnya Darren pergi ke ruang kerja untuk menelpon Akbar memerintahkan Akbar untuk membawa Monica jauh dari negara ini. Darren tak peduli bagaimana cara Akbar tapi pria itu memberi waktu 1 minggu pada Akbar untuk melakukan tugasnya, lebih baik disingkirkan terlebih dulu sebelum nantinya menjadi belenggu untuk rumah tangganya. 3 hari berlalu, kini Sienna dan Darren sedang bersiap menuju perusahaan untuk ikut merayakan perjalanan 2 hari bersama para karyawan sedang Aaron dititip pada kedua orang tua Darren karena kedua paruh baya itu tak bisa ikut dalam perjalanan 2 hari. Itu bukannya Tuan Darren, ternyata benar-benar ikut di perjalanan kali ini. Ucap salah satu karyawan menunjuk Darren dan Sienna yang baru turun dari mobilnya. Perusahaan Darren memang selalu mengadakan perjalanan bersama para karyawan saat memperingati ulang tahun perusahaannya tapi Darren sama sekali tak pernah ikut dan baru kali ini ia berinisiatif untuk mengikuti kegiatan itu. Datang sama istrinya woi, astaga bisa nggak ia minta foto, aku tuh penggemar beratnya nih Sienna tahu, aku udah nonton semua filmnya, follow Instagramnya, ikut semua berita tentangnya. Kira-kira bisa nggak ia dapat foto bareng? Menurutmu, aku sih berharap bisa. Para karyawan terlihat sedikit kikuk, perjalanan kali ini tak membuat mereka santai malah terkesan tertekan. Bagaimana tidak, CEO dingin dan kejam mereka ikut dalam perjalanan itu jadi pastinya mereka tak bisa sebebas tahun-tahun sebelumnya. Takut kalau membuat kesalahan atau membuat Darren jadi tak nyaman yang ujung-ujungnya akan berpengaruh pada bertahan atau tidaknya mereka di perusahaan itu karena Darren tak akan segan-segan memecat orang yang membuat masalah atau membuatnya marah.